Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilal Muhammad Adillah dari kelas F12 akan mempresentasikan tentang alat ukur yang bernama multimeter. Multimeter merupakan sebuah alat yang sangat dibutuhkan manakala sedang memperbaiki atau membuat suatu rangkaian listrik. Jenis-jenis multimeter dibagi menjadi dua, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Alat ukur multimeter analog mempunyai ciri-ciri berupa tampilan jarum jam yang dilengkapi dengan range-range angka hasil ukur. Dengan kata lain, jenis-jenis analog lebih manual perhitungannya sehingga dibutuhkan ketelitian, terutama saat menentukan tegangan atau voltase yang cukup besar. Selain itu, alat ukur digital lebih sering digunakan karena cara kerjanya jauh lebih mudah dan akurat. Hasil alat ukur dapat dengan mudah dibaca pada layar digital yang tertera. Istilah lain dari multitester jenis ini adalah DVOM, Digital Voltmeter, atau DMM, Digital Multimeter. Pada tipe digital, selain dapat mengukur tegangan, hambatan, serta arus listrik, alat ukur ini juga mampu melakukan pengukuran pada HVE transistor yang ada pada tipe-tipe tertentu saja. Fungsi multimeter. Yang pertama, mengukur arus listrik. Terdapat dua jenis ampere yang ada di sebuah alat ukur, yaitu arus AC dan arus DC. Demi menghindari kerusakan yang terjadi, maka dihimbau untuk memperhatikan arus listrik yang akan diukur. Jangan sampai di luar jangkauan batas maksimum. Yang kedua, mengukur tegangan listrik. Fungsi utama yang kedua adalah mengukur tegangan atau tingkat voltase dari komponen listrik. Pada setiap multitester terdapat saklar selektor yang nantinya berfungsi untuk menentukan batas ukur maksimum. Oleh karenanya, prediksi terlebih dahulu level tegangan dari rangkaian listrik yang akan diukur. Yang ketiga, mengukur hambatan listrik. Fungsi yang ketiga yaitu mengukur tingkat hambatan atau resistensi dari suatu komponen listrik atau resistor yang memiliki unsur resistansi. Penting pula untuk memperhatikan batas ukur resistansi saat akan menggunakannya. Yang keempat, fungsi HVE. Tidak sebuah alat ukur memiliki fungsi HVE. Fungsi tersebut digunakan untuk mengetahui nilai dari faktor penguatan transistor. Fungsi HVE ini biasanya digunakan untuk mengukur penguatan transistor yang terdapat pada tipe NPN dan PNP. Yang kelima, mengukur nilai kapasitansi. Fungsi lain yang belum tentu pada setiap multitester adalah mengukur nilai kapasitansi dari suatu kapasitor, baik pada tipe analog maupun digital. Keduanya memiliki batas ukur tingkat resistansi yang harus diperhatikan. Yang terakhir, mengukur frekuensi sinyal. Fungsi yang terakhir adalah untuk mengetahui nilai frekuensi dari suatu isyarat atau sinyal pada komponen elektronika. Bagian-bagian multimeter bisa dilihat di layar seperti ini, display dan probe jarum, dan ini saklar atau selektor. Multimeter memiliki beberapa komponen atau bagian-bagian penting yang harus dipahami. Seperti skrup, berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum jam atau dikenal dengan istilah zero adjust screw. Skrup ini bisa diputar ke kanan atau kiri menggunakan alat bantu obeng. Yang kedua, tombol pengatur jarum penunjuk. Tombol ini berfungsi untuk mengatur jarum
ukur agar berada di posisi 0 atau 0. Yang ketiga, saklar selektor. Bagian ini berfungsi untuk memilih posisi pengukuran serta batas pengukurannya. Biasanya alat ukur ini memiliki 4 posisi pilihan, yaitu pengukuran resistansi, arus DC, tegangan DC, serta tegangan AC. Selanjutnya, lubang kutub positif dan negatif. Lubang kutub tersebut berfungsi sebagai tempat masuknya test lead yang positif berwarna merah dan yang negatif berwarna hitam. Saklar selektor polaritas. Saklar ini berfungsi untuk memilih polaritas arus DC atau AC. Jarum penunjuk. Jarum ini digunakan menunjuk besaran yang diukur. Dan yang terakhir, skala. Bagian yang terakhir yaitu skala yang berfungsi untuk membaca hasil akhir dari komponen listrik yang diukur. Cara menggunakan multimeter. Langkah-langkah yang harus dilakukan saat menggunakan alat ukur ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan terlebih dahulu jarum penunjuk yang memperlihatkan skala pengukuran. Yang kedua, perhatikan pula pengaturan knob atau saklar yang digunakan untuk mengatur fungsi ampere, voltage ataupun ohm. Lalu, lakukan setting juga pada skala kali 1, kali 10, atau yang lainnya. Pastikan knob pada posisi off saat sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya, tentukan lubang untuk memasukkan kabel jack sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Terdapat 2 lubang, yaitu positif dan negatif, yang nantinya menunjukkan polaritas dari tegangan atau probe. Yang terakhir, cek kembali apakah baterai telah terpasang dengan baik. Pastikan kondisi baterai tersebut masih bagus dan berkualitas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan fungsi ampere, voltage, atau ohm. Yang pertama, saat mengukur arus ampere, pastikan saklar pada posisi DCA, putarlah saklar selektor pada posisi atau skala di atas yang arus yang diukur. Hal ini untuk menghindari kerusakan sekring. Pastikan power supply terhubung ke beban. Silakan baca hasil pengukurannya di layar display. Untuk mengukur tegangan, pastikan saklar berada di posisi AVC, kemudian pilih skala pengukuran yang tepat. Jika tidak mengetahui nilai tegangan yang akan diukur, sebaiknya memilih skala tertinggi untuk menghindari kerusakan. Terakhir, hubungkan probe ke dalam terminal yang akan diukur. Silakan baca hasilnya di display. Pada saat mengukur hambatan ohm, pastikan saklar di posisi tersebut. Lalu pilih skala yang diukur, hubungkan probe ke dalam komponen resistor, dan bacalah hasilnya display. Jadi, multimeter memiliki kesimpulan. Multimeter memiliki peran yang sangat penting karena dapat mengecek suatu kondisi atau suatu rangkaian listrik. Kesalahan yang terjadi dapat diketahui dengan tingkat akurasi yang tinggi. Oleh karena itu, keberadaan alat ini begitu berharga bagi para ahli elektronika. Alat ini sangat ringan dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Seperti yang kita lihat di multimeter ini, alat ini sangat ringan dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Jadi alat ini gampang diakses, tapi perlu belajar untuk mengetahui dan cara kerja alat ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata.